Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ulfadinda. Jadi pada video ini kita akan belajar mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia. Materi ini dipelajari pada kelas 5, tema 3, subtema 2 sampai 3. Materi yang dipelajari pada video ini ada 3. Yang pertama, faktor penyebab gangguan pencernaan. Yang kedua, gangguan pada pencernaan manusia. Dan yang terakhir, cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Faktor penyebab gangguan pencernaan. Faktor penyebab gangguan pencernaan ada 4. Yang pertama, makan terlalu banyak atau terlalu cepat. Biasanya kalau kita makan terlalu banyak atau terlalu cepat, pasti perut kita sakit kan? Kenapa perut kita sakit kalau kita makan terlalu banyak atau terlalu cepat? Itu karena kalau kita makan terlalu banyak atau terlalu cepat, produksi asam lambung kita itu jadi naik, sehingga perut kita itu kembung. Sehingga kalau kita makan terlalu banyak atau terlalu cepat itu, perut kita sakit. Oleh karena itu, usahakan kalau makan itu jangan terlalu banyak, porsinya itu sesuaikan saja dengan porsi yang sanggup untuk kita makan. Lalu, pada saat mengunyah makanan, pastikan makanan itu benar-benar terkunyah dengan baik, lalu ditelan ya. Yang kedua, memakan banyak makanan tinggi lemak. Lemak itu tidak baik untuk tubuh, karena lemak itu dapat menghambat proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita. Yang ketiga, minum alkohol dan merokok. Di dalam alkohol dan rokok ini terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya bagi tubuh. Yang keempat, terlambat makan. Terlambat makan ini dapat menghambat proses pencernaan kita, karena kalau kita terlambat makan, itu dapat menghambat produksi enzim di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kalau makan, usahakan tepat waktu. Jangan tunggu sakit perut dulu baru makan ya. Selanjutnya, gangguan pada pencernaan manusia. Pada video ini, kita hanya akan mempelajari 5 gangguan pada pencernaan manusia. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan feses yang encer. Yang kedua, MAH. MAH adalah penyakit yang membuat rasa nyeri atau panas pada lambung. Yang ketiga, kolera. Kolera adalah diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Yang keempat, sembelit. Sembelit adalah frekuensi buang air besar lebih sedikit dari biasanya sehingga feses keras yang menyebabkan susah buang air besar. Yang kelima, usus buntu. Usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh peradangan pada usus buntu. Yang pertama, diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi feses yang encer. Gejalanya, perut mulas, feses encer, pusing, lemas, dan kulit kering. Penyebabnya adalah makanan yang terpapar virus, bakteri, atau penyakit. Cara mencegahnya yaitu dengan cara menjaga kebersihan diri dan makanan, serta tidak mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak hingga matang. Karena diare ini disebabkan oleh makanan yang terpapar virus, bakteri, atau penyakit, oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan diri dan makanan. Contohnya seperti mencuci tangan sebelum makan dan juga memastikan mengkonsumsi makanan yang kita sudah tahu cara pengolahannya itu bersih dan sehat. Dan juga kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak hingga matang. Yang kedua, MAH. MAH adalah penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Penyebabnya adalah luka pada lapisan dalam lambung, infeksi bakteri, efek samping penggunaan obat, dan stres. Gejalanya, cepat merasa kenyang, kembung, rasa panas pada perut setelah makan, dan nyeri ketika atau setelah makan. Cara mencegahnya itu tidak terlambat makan secara perlahan, membatasi mengkonsumsi makanan pedas dan berasam. Selanjutnya, kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyebabnya yaitu hidup di lingkungan yang tidak bersih, tinggal bersama penderita kolera, mengkonsumsi makanan yang tidak dibersihkan atau dimasak dengan baik. Jadi kolera ini kan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Kolera ini dapat ditularkan melalui makanan yang telah terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae dan juga bisa diakibatkan oleh feses penderita kolera. Jadi misalkan ada makanan yang telah terkontaminasi bakteri kolera, lalu ada orang lain yang memakan makanan tersebut tanpa mencucinya atau membersihkannya dan juga tidak diolah dengan baik, maka bisa saja orang yang mengkonsumsi makanan tersebut akan terkena kolera juga.
Cara mencegahnya yaitu dengan cara menjaga kebersihan diri, tidak mengkonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihannya, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman mentah, mencuci makanan sebelum dimakan. Gejala kolera. Gejala utama penyakit kolera adalah diare. Diare yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Jadi kolera ini berbeda dengan diare, tapi salah satu gejala kolera adalah diare. Biasanya, diare pada orang penderita kolera ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga akan menyebabkan dehidrasi yang parah dan akan mengancam nyawa penderita kolera tersebut. Gejala lain yang dapat dirasakan penderita kolera adalah mual, muntah, dan kram perut. Selanjutnya sembelit. Sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Akibatnya, feses kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Penyebabnya adalah kurang asupan serat, cairan, dan buah-buahan. Gejalanya yaitu frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Cara mencegahnya, memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan juga tidak menunda buang air besar. Yang terakhir, usus buntu. Usus buntu adalah peradangan pada usus buntu atau appendix. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah usus buntu. Usus buntu ini terletak di ujung usus besar. Penyebabnya adalah rongga usus buntu mengalami infeksi oleh bakteri yang menyebabkan usus buntu membengkak dan terisi nanah. Cara mencegahnya yaitu dengan cara makan makanan yang tinggi serat seperti sayuran dan buah-buahan. Gejala usus buntu yaitu nyeri perut, kehilangan nafsu makan, perut kembung, tidak bisa buang gas atau kentut, mual, konstipasi atau diare. Biasanya jika seseorang telah terkena penyakit usus buntu, biasanya akan dilakukan operasi pengangkatan usus buntu. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan ada 8. Yang pertama, makan diet tinggi serat. Maksud dari makan diet tinggi serat ini adalah makan makanan yang mengandung serat yang tinggi. Contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan kita makan makanan yang tinggi serat, itu akan meningkatkan kesehatan organ pencernaan kita. Yang kedua, batasi makanan yang tinggi lemak. Makanan yang berlemak akan memperlambat proses pencernaan dan membuat kita lebih rentan mengalami penyakit pencernaan. Salah satu contohnya adalah sembelit. Yang ketiga, masukkan probiotik ke dalam makanan. Probiotik adalah jenis bakteri sehat yang secara alami ada di saluran pencernaan. Probiotik dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi, membantu memecah laktosa, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Makanan yang banyak mengandung probiotik contohnya adalah yogurt. Yang keempat, makan sesuai jadwal. Mengkonsumsi makanan secara teratur dapat membantu menjaga sistem pencernaan. Jadi, cobalah sarapan, makan siang, dan makan malam sekitar jam yang sama setiap hari. Yang kelima, tetap terhidrasi. Cara agar tetap terhidrasi adalah dengan cara banyak minum air putih. Dengan minum banyak air putih, itu dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Kita harus minum air putih minimal 2 liter dalam sehari. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Olahraga banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Salah satu contohnya yaitu untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Oleh karena itu, usahakanlah untuk berolahraga setiap hari dan dalam sehari usahakan berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Yang ketujuh, kelola stres. Terlalu banyak stres atau kecemasan dapat menyebabkan sistem pencernaan kita bekerja lebih keras. Oleh karena itu, carilah kegiatan yang dapat mengurangi stres, contohnya seperti bermain game, mengerjakan hobi, dan juga bermain bersama teman-teman. Yang terakhir, menjaga pola hidup yang sehat. Menjaga pola hidup yang sehat ini contohnya seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu makan makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, batasi makanan yang tinggi lemak, makan sesuai jadwal, minum air putih yang banyak minimal 2 liter dalam sehari, dan juga berolahraga secara teratur. Sekianlah pembelajaran kita pada video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.